Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Liliana Agusti dengan NIM 2301216066242 dari Offering Day. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil dari saya membaca buku, yaitu Web Design Basic for Educator. Dan di sini buku ini ditulis oleh Turay Trust. Dan alasan saya membaca buku ini adalah sebelum menjelaskan poin-poin yang terkandung di dalam buku tersebut, saya akan memberikan alasan, yaitu membaca buku Web Design Basic for Educator. Itu terdapat banyak web yang bisa dipelajari untuk pembelajaran dan juga bermanfaat untuk mengembangkan skill ataupun keterampilan yang kita miliki dengan lebih baik lagi. Setelah itu, poin-poin pentingnya, yang pertama adalah untuk membuat web, planningnya adalah layout yang khas, konsistensi terhadap tampilannya, kesesuaian penataan informasi, menggunakan metode navigasi yang paling sederhana dan jelas untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Elemen visual harus membantu mengarahkan pengguna ke item utama di situs web yang dibuat. Teks berukuran 16, memastikan keterbacaan dan aksesibilitas, dan membatasi tidak lebih menggunakan 3 jenis font. Gunakan warna pada informasi tertentu saja. Gunakan ruang T untuk mengurangi kekacauan visual. Dan terakhir ada gunakan icon dan bentuk standar untuk memudahkan pengguna. Yang kedua, memilih media digital. Sebelum menggunakan multimedia yang ditemukan di online pada situs web, pastikan untuk menentukan hak cipta media digital. Jika berhak cipta, maka nilai apakah pengguna tersebut termasuk dalam pengecualian, misalnya pengguna wajar, atau patuhi persyaratan lisensi atau ketentuan pengguna jika tersedia, misalnya lisensi Creative Commons dan lain-lain. Yang ketiga, hubungi pemilik hak cipta secara langsung dan minta izin untuk menggunakan karyanya jika perlu. Setelah itu, ada menurut Kantor Hak Cipta Amerika Serikat di tahun 2019, ada tidak peraturan hak cipta internasional yang melindungi konten asli secara global. Peraturan hak cipta di Amerika menyatakan dan tidak akan memberikan aturan khusus untuk setiap negara. Untuk menemukan informasi tentang perlindungan dunia, mohon pertimbangkan 1. Meneliti perjanjian hak cipta disediakan di atas antara Amerika Serikat dan negara lain. 2. Meninjau situs web badan pengelola Anda untuk menemukan informasi peraturan hak cipta. Menurut Universitas Harvard, di tahun 2019, pengguna wajar adalah hak untuk menggunakan suatu karya berhak cipta dalam kondisi tertentu tanpa izin dari pemilik hak cipta. Dan untuk poin penting yang ketiga adalah aplikasi untuk pendidikan. Ada bacaan kelas, penggunaan konten pihak ketiga seperti menggunakan media YouTube. Setelah itu ada kreatif bersama, yaitu mempertimbangkan media Creative Commons. Selain itu, ditinjau dari alat sumber daya multimedia, dokumen alat online, panduan menemukan media untuk proyek kelas, atau panduan pendidik mengenai hak cipta penggunaan wajar untuk menemukan konten yang dapat digunakan secara legal. Ada juga Creative Commons merekomendasikan penggunaan akronim TASL untuk membantu pengguna mengingat atribusi yang tepat. Huruf-huruf tersebut merupakan singkatan dari judul, pengarang, sumber, dan lisensi. Contohnya pada foto itu nanti kita dapat menggunakan TASL sebagai panduan yang akan menjelaskan judul dari sebuah buku, misalnya pengarangnya siapa, sumbernya dari mana, seperti itu. Yang selanjutnya adalah prinsip-prinsip perancang media yang menawan. Yang pertama sederhana, yang kedua tak terduga sehingga informasi mudah diingat, konkret yaitu nyata, kredibel. Kredibel ini seperti kayak misalkan bukti ya, buktinya itu bisa berupa gelar profesi, pengalaman pribadi, dan emosi.
Bercerita merupakan alat pengajaran ampuh yang berdampak mudah dipahami apabila berupa audio, bisa mencari tempat yang jauh dari kebisingan atau audionya harus terdengar dengan jelas. Poin berikutnya adalah alat desain berbasis web itu untuk membuat video bisa menggunakan Adobe Spark dan Screencastify. Untuk softwarenya itu ada iMovie, Adobe Premiere, Shotcut, Windows Video Editor atau Final Cut Pro. Sedangkan untuk membuat gambar bisa menggunakan Pablo, Canva, dan Adobe Spark. Ada juga Google Sites, Wix, Weebly, dan WordPress menawarkan fitur yang memungkinkan untuk meningkatkan aksesibilitas situs yang kita buat tanpa mengetahui pemrograman HTML. Dan untuk kesimpulannya, di sini berdasarkan dari poin-poin yang saya jelaskan, banyak sekali web dasar yang bisa dimanfaatkan untuk menunjang pembelajaran. Untuk membuat web harus memperhatikan beberapa hal yang sudah saya jelaskan tadi. Dan apa sih yang dimaksud dengan Creative Commons? Creative Commons adalah suatu organisasi nirlaba yang memfokuskan diri untuk memperluas cakupan karya kreatif yang tersedia untuk orang lain secara legal agar digunakan agar bisa digunakan gitu secara luas. Organisasi ini telah menerbitkan beberapa lisensi hak cipta yang dikenal dengan lisensi Creative Commons. Alat desain berbasis web untuk membuat video seperti yang sudah saya jelaskan barusan, dan juga untuk membuat gambar tadi sudah saya jelaskan, ada Pablo, Canva, Adobe Spark. Seperti itu. Terima kasih. Untuk presentasi kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau ucapan. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.